Nah itu teman-teman salah satu peraturan yang mungkin teman-teman bisa catat supaya nanti baru Dewan masuk sekolah nggak kena hukuman. Benar nggak Pak David? Be Bright School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Smabom, selamat datang di podcast Smabom. Podcast kali ini ditemenin aku, Aira Moza, sebagai hostnya. Teman-teman, penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Kebomas ini sudah mau dimulai nih. Dan tentunya kalau dengar-dengar penerimaan peserta didik baru, pasti setelahnya akan ada yang namanya kegiatan MPLS kan, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang dimana aku dengar-dengar nih katanya MPLS di tahun ajaran 2026-2027 ini memiliki sedikit banyak perbedaan di antara tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk menjawab pertanyaanku tadi, di sebelahku udah ada narasumber, yaitu Bapak David Rizkylas. Selamat pagi Bapak David. Selamat pagi, siang. Oke, selamat pagi siang. Pak David, gimana kabarnya hari ini Pak? Baik? Alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Pak David, gimana Pak hari ini? Sepertinya cukup sibuk ya, saya lihat-lihat. Dari Ya. muka-mukanya udah. Ya, bukan. Dari pagi tadi ada koordinasi sama wali kelas, kemudian ada koordinasi sama anak-anak ekstra, sampai saat ini ya alhamdulillah masih bisa melalui dengan lancar. Oke, alhamdulillah. Mungkin Pak David bisa memperkenalkan diri Pak David dulu ke teman-teman Smabom. Hai. Saya David Rizkylah Ali, saya di SMA Kebomas juga sebagai koordinator ketertiban. Terus kemudian untuk mapel yang saya ampu itu tentang PJOK saja ya, tidak ada tata boga. Oke, baik. Nah, teman-teman, aku dengar nih ya, Bapak David ini ketua panitia MPLS tahun ini ya Pak David ya. Nah, Pak David, untuk menjawab pertanyaan tadi, kira-kira benar nggak sih katanya Kemendikbudrismen tuh merilis soal peraturan-peraturan baru atau hal-hal baru yang ada di MPLS 2026 dan 2027 ini, Pak? Ya, untuk kegiatan MPLS tahun ini memang berbeda dengan tahun yang sebelumnya, tapi kurang lebih ada beberapa kesamaan. Di antaranya temanya tetap mengusung MPLS ramah. Nah, nanti ramah itu banyak artian di dalamnya. Terus kemudian untuk yang tahun kemarin kan MPLS ramah tentang paling tidak ada, kalau nggak salah itu ada cyberbullying. Nah, untuk tahun ini ada beberapa perbedaan, di antaranya banyak sekali sih, ada perubahannya tentang 5S. Terus kemudian ada lagi tentang integritas anti korupsi. Terus kemudian ada lagi tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kayaknya sama dengan tahun kemarin sih. Iya. Terus kemudian ada lagi apa ya? 5S tadi sudah. Kemudian apa? Ada beberapa lagi lah nanti. Nah, ini saya lanjutkan ya. Iya, boleh Pak, monggo. Yang pertama perbedaannya ada di yang terutama sih ini atas instruksi dari Dindik Jawa Timur. Ini ada integritas anti korupsi, di mana tujuannya itu cara untuk menjauhkan Indonesia dari korupsi dimulai dari dini. Kenapa kok dimulai dari dini ya? Nanti implementasinya nanti di dalam MPLS nanti ada integritasnya, ada pembelajaran integritas tentang anti korupsi biar nanti Indonesia aman dari korupsi. Ya, seperti mungkin anak-anak ketahui, masih banyak setiap tahun pasti ada banyak kasus-kasus korupsi yang terkupas. Nah, itu tujuannya dikenalkan atau dimasukkan dalam kegiatan biar kegiatan MPLS biar nanti itu ada aksi nyata di sana nanti. Oke, baik. Terus tadi
Aku sempat dengar Pak David itu bilang 5 apa tadi Pak? Sorry. 5S. 5S. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Pak. 5S itu apa aja biar adik-adik Smabom ini yang baru tuh tahu gitu Pak. Oke, untuk 5S sendiri, itu tadi ada yang saya belum sebutkan, ada pagi ceria lah. Oh, pagi ceria. Itu nanti dari guru-guru, kemudian ada anak-anak OSIS juga nanti menyambut kedatangan dari siswa-siswa yang baru di depan, itu nanti disambut dengan 5S. Terus kemudian itu juga harapannya nanti bisa diaplikasikan oleh anak-anak sendiri yang datang, yang menjadi anak-anak baru nanti. 5S tadi yaitu biasanya kan senyum, sapa, salam. Nah, ada tambahan sopan dan santun. Nah, itu tambahannya. Berarti cuman ketambahan 2 tadi ya Pak, sopan dan santun Ya, gitu. jadi harus diingat-ingat ya. Nah, itu teman-teman atau adik-adik Smabom yang sudah keterima di SMA Negeri 1 Kebomas ini. Oke Pak David, menurut Pak David perubahan-perubahan tadi itu berdampak nggak buat kegiatan MPLS besok itu? Untuk berdampaknya, harapannya sih pasti harus berdampak untuk kegiatan, supaya tujuannya kan biar anak-anak ini tahu yang umumnya sih kan kegiatan MPLS kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selain untuk mengenalkan lingkungan sekolah, juga mereka juga diajarkan tentang pentingnya integritas anti korupsi, kemudian pentingnya 5S itu tadi, kemudian ada pentingnya juga 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, dimulai dari bangun pagi, berolahraga, terus kemudian tidur cukup, berorganisasi dan lain-lain, itu seperti itu. Oke. Ternyata perbedaannya tuh nggak cukup banyak ya, cuman ditambahin beberapa, ada yang diganti, diganti gitu ya Pak David ya. Mungkin Pak David bisa mungkin Pak David selaku ketua panitia MPLS nih bisa memberikan sedikit atau banyak informasi yang bisa disampaikan kepada adik-adik MPLS bahwa besok tuh MPLS-nya kita tuh perlu nyiapin apa aja sih, mungkin nyiapin fisik ataupun mental gitu Pak. Untuk persiapan yang perlu dilakukan sama anak-anak didik baru, ya tentunya ada fisik juga, ada mentalnya juga harus siap. Terus kemudian nanti ada beberapa informasi yang akan disampaikan di pra MPLS, itu nanti harus disiapkan ketika MPLS. Nah, saya berikan sedikit bocoran saja ya biar nanti. Oh my god, diberi bocoran guys. Simak guys, simak. Ya tentunya nanti dalam kegiatannya kan ada beberapa kegiatan itu tadi ya, ada, terus kemudian bocorannya sih nanti ada apa ya, diarahkan, pokoknya itu anak-anak didik yang baru tidak akan diberikan tugas yang banyak, tapi nanti tetap ada tugas di dalamnya, terutama untuk kayak name tag, terus kemudian ada beberapa perlengkapan yang lain. Insya Allah nanti nggak akan memberikan beban yang terlebih bagi anak didik baru, karena tahun ini khususnya tahun ini itu juknisnya itu benar-benar ditekankan MPLS yang ramah untuk anak, tidak ada beban dari anak-anak juga seperti itu. Tapi tetap dalam koridor yang benar-benar tetap disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku, entah itu aturan juknis dari pemerintahan ataupun nanti ada beberapa aturan tata tertib yang di sekolah. Jadi gitu ya Pak David. Jadi MPLS tahun ini tuh di Smabom ini bakal asik gitu ya, nggak bakal memberatkan murid-murid baru di SMA Negeri 1 Kebomas ini ya Pak David. Insya Allah seperti itu tujuannya, dan insya Allah tidak akan mengurangi keseruan nanti tentunya. Oke. Mengurangi keseruan dari kegiatan MPLS. Insya Allah nanti tetap akan berkesan bagi anak-anak didik baru. Berarti udah seru dan tentu pasti bakal berkesan ya Pak David ya. Nah Pak David, aku mau tanya nih, kira-kira MPLS itu berapa hari sih kalau boleh tahu? Apa mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya atau lebih panjang atau lebih pendek bahkan? Ya, kamu tahunya dari mana? Saya sudah baca berita dikit-dikit sih Pak, sudah sedikit riset-riset gitu. Untuk tahun kemarin berlangsung 3 hari. Ya, 3 hari nanti untuk tahun ini juknisnya itu 5 hari. Jadi agak panjang karena kan pembahasannya perbedaan antara tahun kemarin dan tahun sekarang kan sedikit berbeda lah.
karena itu ada tambahan tadi tentang integritas anti korupsi, terus kemudian ada 7 anak sopan sapa salam senyum sopan santun. Itu tadi. Terus kemudian ada beberapa lagi kayak itu tadi kan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, itu juga di dalamnya ada kegiatan senam-senam. Senam-senam sebelum senam nanti harus diukur denyut nadinya, terus kemudian setelah kegiatan olahraga senam, setelah olahraga habis itu direkam lagi denyut nadinya, terus kemudian habis itu ada peregangan. Ada peregangan juga, ada kelentukan seperti itu. Berarti MPLS di tahun ini sih yang aku dengar-dengar dari Pak David sepertinya seru banget ya, bakal ada senam pagi juga, terus pengecekan kesehatan kan ya itu ya Pak ya? Pengecekan denyut nadi, jantung sendiri. Berarti teman-teman di MPLS day pertama sampai day terakhir itu kayaknya bakal lebih seru daripada tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya? Insya Allah seperti itu. Nah, di hari terakhir nanti baru ada bazar. Wih, ada bazarnya loh. Ada bazar, sorry. Apa? Ada bukan bazar. Demo ekstra. Demo ekstra ya. Ada demo ekstranya. Berarti di MPLS di terakhir teman-teman bakal ada demo ekstra yang dimana di situ tuh diisi sama ekstra-ekstra yang akan mempromosikan ekstranya, yaitu bakal semenarik mungkin pasti itu ya Pak ya. Oke Pak David, karena di sini mungkin masih banyak yang belum tahu nih kalau di SMA Negeri 1 Kebomas ini ada yang namanya tata tertib kan ya Pak ya. Nah mungkin Pak David bisa menyampaikan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi oleh adik-adik baru di SMA Negeri 1 Kebomas ini, yang mungkin bisa saja tertulis maupun tidak tertulis gitu ya Pak. Iya. Boleh? Ya. Boleh. Silakan Pak. Saya sangat antusias untuk membahas tata tertib juga ini kayaknya. Tata tertib tetap sama dengan aturan tahun kemarin. Nah, harapannya karena namanya juga tata tertib, ditata biar tertib. Ya. Yang pertama sih, yang pertama mungkin dari anak yang perempuan ya. Oh, kenapa tuh Pak? Kenapa? No make up. No make up. Ya, no make up. Emangnya kalau make up kenapa tuh Pak? Kalau boleh tahu, bakal diapain gitu? Kalau yang baru masuk Kalau baru masuk ya diingatkan, tapi setelah diingatkan pasti itu ada diingatkan berupa teguran ya. Habis itu ya setelah itu ya baru kemudian ada peringatan yang berupa tindakan. Nanti pasti ada tindakan. Yang bawa make up mungkin alat make upnya diambil, kemudian yang cowok-cowok yang rambutnya panjang pasti akan dipotong seperti itu. Sama sih, mungkin bisa ditanyakan kepada kakak kelasnya, banyak tata tertib yang harus ditaati, kurang lebih sama. Nah, nanti pasti akan lebih lebih mengikat kalian, karena kalian yang baru kan masuk harus segera membiasakan diri, karena ya tujuan tata tertib kan ditata biar tertib. Oke, nah itu teman-teman salah satu peraturan yang mungkin teman-teman bisa catat supaya nanti baru day one masuk sekolah nggak kena hukuman. Bener nggak Pak David? Iya, seperti itu. Yang telat pasti dihukum. Oh, catat guys, jangan sampai telat. Berarti datangnya harus tepat waktu ya Pak David ya. Tata tertib. Ya, kira-kira, ya. Siap Pak. Kira-kira kalau telat gitu dihukumnya ngapain sih Pak? Dihukumnya tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Harapannya enggak berlaku di sekolah manapun. Karena hukuman untuk anak-anak yang tidak mentaati tata tertib nanti yang pertama kan pasti hukumannya mungkin kalau pasti ringan dulu ya, maksudnya itu sesuai dengan tingkatan dari tata tertib yang dilanggar. Kalau seandainya yang telat tadi ya paling dihukum supaya berbaris dulu. Yang upacara berbaris di lapangan upacara. Habis itu setelah itu ya
dicatat dan dihukum sesuai dengan peraturan. Nah, insya Allah nggak ada hukuman dari kami, itu nggak ada hukuman fisik, nah, jadi aman. Oke, Insya Allah. Tapi tetap mendidik nanti. Siap. Oke. Jadi teman-teman, buat kalian yang nanti akan mengikuti MPLS, jangan sampai telat ya. Nanti kalau telat, kalian bakal ketemu Bapak David. Ya nggak Pak David? Ya, benar. Oke, ternyata pertanyaanku di awal tadi sudah cukup terjawab oleh Bapak David. Mungkin Pak David bisa kasih ini wejangan-wejangan buat adik-adik yang baru masuk di SMA Negeri 1 Kebomas untuk kegiatan MPLS besok, Pak. Oke, yang pertama ya, selamat datang di keluarga besar SMA Negeri 1 Kebomas angkatan 21 ya. Harapannya kegiatan MPLS besok kalian bisa mengenal semua tentang SMA Negeri 1 Kebomas. Kemudian harapannya juga kalian bisa menyesuaikan diri dengan cepat juga. Terus setelah menyesuaikan diri, nanti pasti akan banyak kenangan-kenangan yang akan terukir selama kalian sekolah di SMA Negeri 1 Kebomas ini. Ternyata teman-teman, perubahan MPLS di tahun ini dan tahun sebelumnya tuh sedikit banyak cukup spesifik ya kalau kita dengar jawabannya dari Bapak David barusan. Mungkin mulai dari harinya yang berubah dan tema-tema lainnya yang juga ikut berubah. Terima kasih Bapak David telah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya tadi pada podcast episode kali ini. Sama-sama. Aira kan? Iya Pak Kelas David. berapa? Saya kebetulan sekarang naik di kelas 11-3. Oke teman-teman, jadi pertanyaan-pertanyaanku yang di awal tadi sudah terjawab semua oleh Bapak David Rizkyla Ali, yang dimana ternyata MPLS tahun ini tuh memiliki cukup perubahan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode podcast Mabom selanjutnya. Dadah!